Halo, gue Husein Ja'far Al-Hadar. Gue percaya bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan, yaitu di akhirat. Dan bagi gue justru kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan di akhirat. Dunia hanyalah jembatan, dunia adalah tempat meninggal, sedangkan akhirat tempat tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Husein Ja'far Al-Hadar dan kali ini gue kembali menghadirkan satu orang yang sudah pasti. Kalau ada sesuatu yang mutlak dan yang lainnya itu relatif, yang mutlak adalah bahwa gue dan Coki berbeda. Tapi kita tetap bisa bersama diantaranya di podcast ini. Iya, betul sekali. Oke, kita akan membicarakan tentang kehidupan setelah kematian. Seru bener topiknya, Bib. Sangat Seru. relate dengan Anda ya. Sangat relate. Sangat relate dengan Relate saya. untuk tidak relate. Nah, Cok, Ya. gue mau mulai dari ini. Lo kan Ya. science. Kan. Tapi lu percaya hantu. Lu bahkan punya ekspedisi hantu bersama Tretan Muslim. Dan jadi gimana? Lu percaya hantu nggak, Cok? Enggak sebenarnya. Jawabannya enggak. Lu nggak percaya? Semua yang gaib lu nggak percaya? Nggak percaya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, approach gua itu adalah apa ya istilahnya ya? Ya ilmu pengetahuan gitu. Cuman belum sampai ke sana ilmu pengetahuan gitu. Iya, atau misalnya apakah itu gelombang energi? Apakah itu memang ada perbedaan temperatur? Atau bahkan kalau mau berimajinasi lebih liar dengan berangkat dari ilmu pengetahuan, apakah itu adalah sosok dari dimensi lain? Oke. Tapi bukan goib, gue lihatnya. Approach-nya lebih ke mungkin science fiction kali. Oke. Lebih ke science fiction kayak apakah itu alien atau apakah itu memang makhluk dengan frekuensi yang berbeda dengan kita, tapi approach-nya apakah mereka itu punya hierarki or whatever, kayaknya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Betul. Dan lagi-lagi sorry Bib, dan lagi-lagi kan juga kan ekspedisi hantu itu kadang terlepas dari apa yang gue percayai terhadap ekspedisi itu, kadang gue harus play along for entertainment purposes, untuk tujuan entertainment gitu. Kan tidak seru kalau apa ini semua bohong. Waduh, kalau begitu kan tidak seru gitu. Jadi kalau gue juga harus misalnya berdamai lah, harus ya. berdamai. Misalnya Tretan Muslim merasakan, atau mungkin let's say praktisinya juga merasakan. Terus gua enggak, ya gua mentoleransi hal itu. Gitulah intinya. Iya, karena itu standing point yang pasti berbeda banget sama gua kan. Betul. Gua percaya kepada semua yang gaib. Bahkan itu basic kepercayaan gua. Segala hal yang gaib. Bahkan gua percaya juga dengan sihir. Jadi kekuatan yang dari Allah, tapi itu kekuatan kegelapan itu ada memang. Bahkan di Quran diabadikan tentang sihir itu. Bahkan ada kisah Nabi Muhammad itu coba disihir. Ada yang mempercayainya bisa disihir, ada yang mempercayainya tidak bisa disihir. Bahkan Nabi Musa dan Fir'aun itu salah satu pertarungannya ringnya adalah sihir menyihir. Iya, kalau saya tidak salah itu ada antara ahli sihirnya Fir'aun dengan Musa. Musa. Betul. Ya. Nah, kalau itu pasti beda sih kita. Nah, jadi selama lo ekspedisi hantu, lo udah kemana-mana lo kan? Ke Banyuwangi. Wah, ke Banyuwangi waktu itu dibatalkan karena Tretan Muslim tidak berani. Oh, tidak berani. Betul. Nah, masuk akal sih, karena Banyuwangi itu kan kayak ibu kotanya hantu. Oh iya. Karena Banyuwangi itu kan identik dengan sihir-sihir, dukun-dukun gitu. Karena itu dekat dengan kampung gua. Kampung gua juga Bondowoso itu identik juga dengan cerita-cerita seperti itulah. Baik. Pernah sering bahkan viral gitu. Terus banyak destinasi-destinasi hantunya. Misteri-misteri seperti itu gitu ya. Kalau lu judi ke Las Vegas, lu kalau mau cari hantu ke Banyuwangi. Oke. Sekarang gua ngerti karena sebelumnya gua belum dapat referensi ini. Oh gitu. Iya, jadi dukun-dukun sihir-sihir tuh banyak lah paling nggak cerita yang gue dapetin banyak. Kayaknya David Copperfield ngeper kalau ke sana.
Dia nggak percaya diri. Ternyata saya tidak ada apa-apanya. Ternyata saya masih beginner kalau ke sana. Jadi lu ngerasain nggak, Jok, tapi sesuatu yang di luar jangkauan nalar lo ketika lu ekspedisi itu? Nah gini Bib, gua jawab terus terang. Jadi memang ada momen-momen bukan cuman di ekspedisi hantu ya, tapi kadang di luar ekspedisi hantu ada momen-momen tertentu di mana gua seperti seolah-olah melihat sosok gitu. Tapi balik lagi, kalau gue kumpulkan momen-momen itu selalu terjadi pada saat gue lagi capek. Pada saat gue lagi pulang kegiatan atau lagi, pokoknya suasana gue lagi intens. Sehingga akhirnya yang jadi pertanyaan buat gue adalah apakah sosok-sosok atau perasaan-perasaan yang gue rasa pada saat itu adalah sugesti gitu loh. Atau apakah itu halusinasi. Jadi apakah gue melihat sesuatu, gue nggak bisa bilang bahwa gue melihat, karena perlu pembuktian lebih lanjut untuk hal itu. Jadi gitu, lo ngelihat paling tidak itu bisa fenomena psikologis, bukan metafisis. Betul. Kayak orang kesurupan pun bisa jadi karena mahnya kambuh atau apa. Atau bisa jadi dia mungkin cari perhatian. Bisa cari perhatian. Atau mass histeria dan yang lain-lain. Iya, oke. Banyaklah penjelasan ilmiah menurut lo. Betul. Yang bisa menjelaskan. Kalau selalu membuka ruang untuk itu. Membuka ruang untuk itu. Tapi kenapa Anda gak membuka ruang untuk agama? Karena kan sama-sama berjudi. Oh enggak, karena gini Bib. Kalau misalnya gue membuka ruang untuk yang tadi gue bilang, gue tolak ukurnya lebih jelas. Kalau membuka ruang untuk agama, tolak ukurnya biasanya lebih gamang kalau buat gue. Itu aja sih sebenarnya. Artinya lebih tidak, menurut lo tidak ilmiah. Betul. Tolak ukurnya jadi lebih kayak, jadi menurut si ini, terus jadi tidak ada. Nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Ya, gitu. artinya, jadi akhirnya balik lagi, jadi susah gitu. Iya, meskipun sebenarnya sih kalau standing gua, agama itu kan punya standar ilmiah sendiri, punya karakter ilmiah sendiri. Memang banyak pendapat, tapi pendapat itu bisa diukur. Ini yang pendapat yang ngaco gitu. Apalagi agama tuh paling mudah untuk dibajak oleh orang-orang yang bodoh gitu, untuk menjadikan agama sebagai alat, tanda kutip ya, alat bagi dia untuk membangun karakter dia, membangun kewibawaan dia dan lain sebagainya. Betul. Oke, jadi ada tuh, Cok. Cuman lu kira bisa jadi itu faktor psikologis. Betul. Dan gue lebih cenderung makin kesini gue lebih cenderung itu faktor psikologis sih. Karena baru-baru ini gue mendapati bahwa misalnya pada saat ada tempat gelap, pada saat ada tempat sempit, ada tempat gelap, ada ada temperatur yang lembab, itu ternyata akan memberikan dampak kepada tubuh kita yang memang sudah dirancang dari biologisnya untuk merespon hal-hal gelap. Misalnya jadi merinding, jadi apa? Karena memang itu adalah alarm tubuh kita untuk berhati-hati di tempat gelap. Lu gitu mencari tahu nggak, Cok, soal itu, Cok? Karena gini kan, stigma kepada orang agnostik itu adalah orang agnostik itu sebenarnya orang bodoh. Betul. Kalau orang agnostik yang pinter itu ateis. Betul. Agnostik yang mencari itu nanti ketemunya ateis. Iya. Kalau agnostik tuh kayak orang yang, ya kalaupun nggak bodoh, pengecut lu bilang, atau bahkan minimal orang yang nggak ngurus, nggak punya waktu lah untuk itu. Nah, kalau lu ini nggak aware nggak sama gitu-gitu, artinya lu nyari nggak, ini apaan sih ini? Atau lu cuek aja? Gue cuek aja sih. Kalau dibilang seperti itu sih gue cuek-cuek aja. Tapi menurut gue bilang agnostik karena memang gue sadar gue belum gini. Gue mencoba untuk memahami filosofi dari teman-teman gue yang ateis gitu. Dan gue merasa memang balik lagi, karena memang hal seperti ini adalah perjalanan spiritual. Gue merasa memang gue belum ada di tempat teman-teman gue yang ateis gitu. Gue masih membuka ruang sebesar-besarnya untuk berbagai macam kemungkinan, berbagai macam perspektif yang kalau memang nanti pada akhirnya gue jadi ateis, ya biarin aja. Tapi saat ini belum, memang faktanya memang belum. Memang masih di agnostik. Dan gue jujur atas itu, daripada nanti gue bilang kayak misalnya saya ateis. Ternyata belum, dan tanda kutip mencoreng teman-teman gue yang di sana kan. Lebih baik jujur dengan memang perjalanan gue masih di sini aja gitu. Anda mau ateis aja bertanggung jawab ya. Saudara-saudara saya ada yang beragama, apapun agamanya, itu gak peduli kegiatannya mencoreng agamanya, kayak gak peduli gitu. Karena dan gak belajar agamanya gitu, bahkan gak belajar gitu, gak tahu agamanya. Dia meyakini gini kan,
Gue pernah dengar dari lo juga nih, kalau nggak salah Ramadan tahun lalu di salah satu video kita, bahwa keyakinan yang besar itu butuh pembuktian yang besar. Betul. Agama itu kan keyakinan yang besar, yang supranatural, metafisis dan lain sebagainya. Dia tentu harus berdirikan di atas argumen yang kuat, karena itu harus belajar sebenarnya. Betul. Orang banyak aja yang nggak belajar sok-sok yakin gitu. Betul. Nah kalau lo menggali itu. Ya, gua cukup lah. Mungkin tidak sebesar effort dari teman-teman yang lain, tapi gua merasa gue cukup menggali lah. Oke. Oke, itu kita debatable lah. Iya. Kematian tapi kan pasti, Jok. Oh ya, itu fakta. Oke, itu fakta. Lo yakin bahwa lo akan mati suatu Semua hari? orang pasti sooner or later akan mati. Cepat atau lambat pasti akan mati. Pasti akan mati. Nah, lo melihat kematian gimana dong? Melihat kematian tuh begini. Ini patternnya. Orang nyebelin matinya lebih lama. Bener, gue setuju. Tapi gue setuju bukan sebagai bicara bukan agama ya, tapi karena gue pribadi nih. Betul. Emang teman-teman gue yang ngeselin biasanya lama, dan yang baik-baik tuh cepat biasanya mati. Makanya gue akhirnya agak ragu untuk jadi baik karena gitu. Tapi kalau gue melihat kematian dari nah lo biologis nggak sih? Jadi mati ya udah kelar gitu. Lo hanya melihat itu sebagai fenomena biologis saja. Iya. Hanya melihat seperti itu. Jadi begitu mati ya udah selesai. Nggak ada bedanya kita dengan cacing pita. Tapi kalau gue, nah ini menarik nih. Saya suka sekali dengan podcast ini. Kita harus kasih props buat Noise yang berani nih bikin podcast gini. Oke. Karena kan kalau kita mah berani-berani aja. Kalau dia kan diserang, nanti dia yang diserang. Makanya kita harus kasih apresiasi lagi platform-platform yang ngasih kita tempat untuk bicara gini. Betul. Benar. Kalau gue menurut gue gini. Sebenarnya pada saat kita hilang dari keberadaan kita, ya udah nggak apa-apa, bukan sesuatu hal yang spesial. Karena 5 miliar tahun sebelumnya juga gue nggak ada. Ya. Jadi setelah 70 tahun gue kembali lagi ke ketiadaan, ya udah ya memang itu tanda kutip apa ya bahasa yang lebih tepat, kodratnya mungkin. Ya dari ketiadaan kembali lagi ketiadaan, ya udah nggak apa-apa. Makanya prinsip gue adalah gue mencoba untuk melakukan segala sesuatunya meaningful di momen saat gue ada, dan menurut gue disitulah keindahannya, karena kita cuman ada sesaat, dan di sesaat inilah kita melakukan sebisa-bisanya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oke. Nah ini juga sih perbedaan kita. Kalau gue sih percaya tidak ada sesuatu yang muncul dari ketiadaan gitu. Harus sesuatu ada. Itu makanya gue bilang kan tidak mesti orang yang beragama itu tidak percaya teori Darwin. Tidak mesti. Justru kita itu kalau kita percaya kepada teori Darwin, justru kita bisa lebih menguatkan. Karena bagi kita dia bukan muncul dari ketiadaan, dia muncul dari sesuatu yang ada. Betapapun kemudian, dan memang kan teori Darwin itu diantaranya sebagian yang percaya adalah mengasumsikan bahwa itu munculnya dari sesuatu yang tidak ada. Dan itu sistemnya acak saja. Betul. Nah, menurut kita ya yang muncul dalam teori Darwin itu muncul dari sesuatu yang ada, yang itulah kemudian kita percaya sebagai Tuhan yang memunculkan itu. Betul. Nah itu sih sebenarnya poin juga yang beda di kita. Betul. Jadi kalau lu menganggap ya sudah, dulunya gue juga gak ada. Tapi kan dari dulu memang udah banyak jutaan atau miliaran orang yang sudah mati. Tapi kan lu juga gak tahu bahwa siapa yang tahu bahwa ada atau tidak ada kehidupan. Mereka mungkin masih hidup gitu. Atau lu gak pernah merasakan momen-momen ketika orang-orang nenek moyang lu gitu misalnya, siapa yang sudah mendahului lu, dia hadir gitu dalam hidup lu? Tidak sih. Tapi kalau merasakan efek dari perbuatan mereka, ya. Oke, jadi legacy, yes. Dan itu sangat ilmiah, rasional. Iya, misalnya contoh demokrasi kan itu karena nenek moyang dari Yunani yang melakukan itu, atau siapa lah, gue nggak tahu siapa. Atau nasi goreng ini kan juga legacy dari siapapun yang pertama kali menemukannya. Iya. Tapi kalau kehadirannya secara nama saya adalah gitu ya debatable sih itu. Jadi menurut lo, kalau lo ingin hadir dalam jangka waktu yang lama, tinggalkan legacy. Betul, legacy yang meaningful buat orang banyak. Dan gue melihat agama tuh dari sisi itu sebenarnya. Oke. Kitab suci itu legacy loh sebenarnya. Iya. Kayak bagaimana contoh hidup
nabi-nabi itu diturunkan dalam sebuah yang bisa menjadi guide ya istilahnya, mungkin guide ya, betul ya, guidance book guidance untuk para penganutnya. Yeah. Dan menurut gue itu lebih powerful daripada, ya memang ada beberapa individu yang mengklaim dia di mimpi didatengin siapa gitu, tapi menurut gue itu kan di awang-awang. Menurut gue membaca sesuatu yang lebih jelas dan mencontoh itu dengan interpretasi yang logis, menurut gue lebih impactnya lebih jelas. Iya. Dari sana aja sebenarnya lu bisa melihat dan mengakui kekuatan agama ya. Misalnya kalau kita bicara Islam, betul. 14 abad gila. Betul. Menjadi salah satu empire kan, kekuatan, empire dalam tanda petik kekuatan. Begitu juga Katolik kan. Betul. Dan itulah bedanya mungkin gua sedangkan teman-teman gua yang ateis atau agnostik lain gitu. Gua tidak mendinai, gua tidak membabi buta mengatakan bahwa tidak ada hal baik yang lahir dari religi. Oh enggak. Gue juga cukup rasional untuk mengakui banyak kok hal-hal yang bermanfaat yang dihasilkan oleh agama, sebagaimana juga hal-hal negatifnya gitu. Jadi gue rasional aja, gue pragmatis aja. Jadi gue tidak alergi gitu, Bib. Pada agama. Enggak pernah merasa seperti itu gitu. Dan kalau balik lagi ke apakah saya pernah merasakan kehadiran nenek moyang atau teman-teman yang sudah meninggal dalam konteks hidup setelah kematian sih nggak pernah sih. Tapi impact dari perbuatan mereka gua rasa. Misalnya contoh, ada ayahnya sering ngutang, begitu meninggal yang bayar utangnya anaknya. Legasinya negatif. Legasi negatif. Itu lebih serem daripada ketemu hantu bapaknya. Malah gua rasa dia kalau ketemu hantu bapak, bangsat bayar utang lu. Iya, karena kalau gue sih meyakini bahwa sebenarnya baik sebagian agamawan maupun sebagian saintis itu meyakini keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Misalnya ada nama Isaac Newton, Galileo, kemudian beberapa nama lain lah, banyak nama-nama yang bisa kita sebut yang saintis tapi juga sangat beragama. Einstein juga. Betul. Tapi juga ada juga tokoh agama yang sangat aware kepada sains gitu. Misalnya di beberapa negara Islam, misalnya kalau dalam kerajaan Islam di dinasti Abbasiyah itu sains bahkan dikembangkan. Ada satu perpustakaan terbesar namanya Baitul Hikmah. Itu di mana saintis-saintis muslim lahir di sana. Bahkan lebih dari separuh peraih Nobel Sains itu beragama sebenarnya. Betul. Begitu juga ada satu peraih Nobel, dua orang karena menemukan satu hukum tertentu yang dia satunya seorang ateis, yang satunya seorang Muslim. Betul. Jadi bukan hal yang seharusnya istilahnya pertentangkan, diadu-aduin gitu. Iya, bisa artinya ada momen dan bisa untuk bersama berkolaborasi. Dan sebenarnya kan baik sains maupun agama itu sama-sama melihat output dari sesuatu. Sains nggak peduli lo dapat ilmu ini dari mana. Betul. Misalnya yang tadi gue bilang peraih Nobel yang seorang Muslim itu mendapatkan inspirasi tentang teorinya dari mimpi. Tapi dia nggak peduli, yang penting teorinya valid, ya udah. Mau dari mimpi, dari kitab suci kayak terserah gitu. Begitu juga agama. Agama sih juga berorientasi yang penting. Meskipun kebenaran itu penting, yang jauh lebih penting adalah outputnya. Lo bermanfaat nggak bagi orang lain? Meskipun udah beragama, tapi kalau outputnya mengganggu orang lain, betul, percuma juga sih. Nah, ini sebelum kita lanjut, ada hal yang menarik nih mungkin bisa kita bahas, Pip. Kan bagaimana kita melihat kehidupan kan cukup berbeda secara fundamental. Bahwa kalau buat gua secara pribadi, this is it. Inilah kehidupan yang harus kita make the most gitu. Ya, di masa kita. Kalau dari sisi lu bahwa ini adalah jembatan untuk menuju ke kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Nah, kalau gitu pertanyaannya mungkin ini bisa kita bahas juga. Apakah ini karena gue penasaran, apakah ini menjadi tanda kutip penghalang buat orang-orang yang beragama untuk bisa berkontribusi buat masyarakatnya secara maksimal? Karena tidak menganggap kehidupannya di masa sekarang itu penting. Karena ini cuman sebuah jembatan. Karena mungkin ini tidak mewakili semua orang beragama. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ada orang yang jadi sampah masyarakat. Iya. Karena dia hanya memilih ini hanya sementara. Tapi Anda kerja dong. Ya, jangan bikin susah dong. Ya paling tidak
paling tidak kalau tidak mau bikin susah orang lain, lo bisa move on untuk diri lo sendiri. Bagaimana tanggapan lo? Nah, enggak, justru kehidupan akhirat itu hanya lo ngambil raport aja. Lo hanya memanen aja hasilnya. Justru yang menentukan lo dapat apa di sana adalah kehidupan lo di sini. Dan itu makanya harus berlaku sebaik-baiknya di sini. Betul. Kalau lo jadi sampah di sini, ya pasti di sana jadi sampah. Tapi kalau lo bermanfaat di sini, lo akan bermanfaat di sana. Bahkan, nah sekarang gue dapat perspektif baru nih berarti. Iya, jadi tergantung kehidupan kita di sini yang menentukan kehidupan di sana. Di sana tuh bukan waktunya menanam lagi, waktunya menghitung sudah hasil dari yang kita lakukan sekarang. Berarti mungkin teman-teman yang sana tuh salah kaprah mungkin ya, yang akhirnya dia di sini jadi tidak ngapa-ngapain, di sini hanyalah jembatan, ya nggak gitu. Betul. Juga.